banget nih aku nggak upload konten, kurang lebih udah 3 bulan ya aku nggak upload. Iya, karena aku punya masalah yang lumayan besar. Menurut aku besar sih, karena kemarin itu 3 bulan terakhir aku ngalamin breakout lagi, dan itu benar-benar yang menurut aku itu masalah besar, dan aku benar-benar vakum lagi dan aku nggak keluar rumah lagi, dan aku insecure lagi guys. Akhirnya sekarang aku memberanikan diri, udah mulai pede lagi untuk buat konten lagi, dan untuk apa ya, kayak curhat-curhat aja sih, kayak sharing-sharing. Dan aku juga bakal ngasih tahu kalian selama ini aku 3 bulan itu apa ya, ngebagusin wajah aku lagi tuh, aku datang kemana dan aku pakai skincare apa aja. Jadi buat kalian yang penasaran, pantengin terus cerita aku, karena aku bakal ngasih tahu kenapa aku bisa breakout lagi. Terus tuh aku juga bakal ngasih tahu uh, sekarang aku udah hampir sih ya, masih belum mulus banget, hampir uh, bersih tapi masih hampir. Itu aku kemana dan aku pakai produk apa. Jadi buat kalian pantengin terus. Oke, mungkin dari kalian ada beberapa yang tahu kalau aku itu kemarin sempet dapet free treatment dari Dr. Richard di klinik kecantikan Athena. Alhamdulillahnya aku di klinik itu udah benar-benar bersih banget, dan kayak tinggal skarnya aja dan beberapa bekas jerawatnya yang udah bener-bener bagus banget, prosesnya itu kayak terlihat banget. Nah, seperti yang kalian tahu, aku tahun lalu treatment di klinik kecantikan itu free, dan apapun yang aku ambil produk di klinik kecantikan yang acne itu free. Nah, akhirnya aku memutuskan bulan Oktober itu aku minta produk yang apa? Aku minta produk yang gel acne, dan aku juga minta yang apa, pokoknya lupa, aku masih ada screenshotan chatnya. Itu katanya udah nggak free lagi. Oke, aku tanya alasannya kenapa. Nggak ada alasan tersendiri ya kak, kata aku kayak gitu. Akhirnya ya kalian baca sendiri ini chatnya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, aku tetap lanjut Athena, tapi aku mau gimana ya, mau sambil ngeganti produk lain. Akhirnya aku memilih produk Azarin, tapi nggak semua langsung aku pakai Azarin. Aku gel acne-nya masih pakai Athena, sabun mukanya masih pakai Athena, terus sunscreen aku masih Athena. Nah, jadi setelah sunscreen Athena habis, baru aku lanjut pakai sunscreen Azarin. Terus aku juga itu sabun muka aku masih banyak banget, jadi aku pakai sabun mukanya masih pakai Athena. Terus aku lanjut pakai krim pagi aku yang Athena habis, terus aku stop krim paginya karena aku masih mau cari nih kira-kira produk apa ya yang cocok dengan aku. Dan aku akhirnya kayak yaudah deh cari produk. Krim paginya masih belum ketemu, akhirnya aku lanjut ke malamnya aku malam, karena krimnya Athena udah habis. Akhirnya aku memilih untuk Azarin juga, aku pakai moisturizer dari Azarin. Nah, moisturizer Azarin ini cocok di aku karena kan Azarin ini ringan ya, menurut aku ringan, dan ada yang khusus untuk acne. Aku pilih yang acne tuh, Azarinnya, moisturizernya itu kan untuk pagi dan malam, itu aku pakai terus pagi dan malam. Ternyata kayak mungkin terlalu campur ya produknya. Akhirnya dari situ kayak muncul deh di sini, aku mulai bermunculan. Terus nggak lama itu sabun muka aku itu habis kan, selang berapa minggu tuh habis sabun muka aku. Akhirnya aku pindah juga tuh sabun mukanya, aku pakai sabun muka yang Truff kalau nggak salah, itu aku pakai yang Truff itu. Selang berapa hari aku pakai Truff itu, ternyata wajah aku lebih parah lagi tuh, munculan lagi. Kayak yang di sini udah lebih emang lagi parah, akhirnya kayak di pipi itu juga nambah, dan di jidat juga ada. Nah, udah akhirnya aku tuh anaknya kayak ya udahlah, mungkin emang prosesnya seperti itu gitu kan. Aku kan anaknya ngeyel kan, bukan yang nggak cocok tapi di stop. Aku kan kayak nggak cocok, ya mungkin memang prosesnya kayak gitu. Akhirnya aku lanjut tuh karena anaknya ngeyel, aku lanjut terus. Akhirnya makin banyak tuh di bulan Oktober itu, makin banyak jerawat aku, dan aku akhirnya bener-bener cuma pakai gel acne-nya Athena aja, karena menurut aku gel acne Athena itu bener-bener bagus banget. Itu kayak 2 hari 3 hari pakai itu jerawat kita udah bener-bener hilang gitu. Akhirnya bulan Oktober
pertengahan wajah aku lebih parah karena aku anaknya ngeyel, tetap aku pakein terus di akhir bulan Oktober aku ngerasa baru deh kayaknya ini wajah gue lebih parah deh, kayak gitu kan, ngerasa kayak wah ini kayaknya udah nggak bisa lagi deh gue nanggulanginnya gitu, kayaknya gue harus ada tempat konsul lagi nih, kayaknya gue harus pergi ke mana nih, gue harus ke dokter nih, atau gue harus ke klinik kecantikan lagi nih, atau gue balik lagi ke Athena ya gitu. Akhirnya gue bingung, gue konsul sama keluarga. Akhirnya kata keluarga gue emang dari zaman dulu gue emang udah disuruhnya ke dokter SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Akhirnya gue tuh karena anaknya tetap pendiriannya tuh kayak teguh kuat banget untuk udah deh tetap aja deh di klinik ini gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ke klinik itu kan. Terus akhirnya ya udah langsung gue cerita lagi sama keluarga gue, terus mereka nyaranin ya udah kali ini tolong dengerin omongan kita, lo dateng deh ke klinik, lo dateng deh ke SPKK gitu kan. Oke, akhirnya gue memberanikan diri, kayak sebenarnya nggak dari hati gue tuh mau ke SPKK karena gue tuh kayak pengen balik lagi ke Athena gitu. Cuma gue ngerasa kalau gue balik ke Athena lagi kayaknya gue bakal ngulang lagi kayak yang gue cerita gue yang lama gitu kan, ngapain gitu kan. Akhirnya gue kayak ngerasa ya udah deh mending gue buat lembaran baru gitu. Gue nyoba di dokter lain dan gue kayak ngerasa ya udah deh nggak apa-apa gue ke SPKK nyoba. Tapi gue di sisi lain itu kayak ada apa ya, gue di sisi lain itu kayak nyiapin referensi dokter lain, nggak cuma SPKK tapi kayak klinik kecantikan yang lain juga gue udah ada di note gitu loh, udah gue note gitu kan. Akhirnya gue bulan Oktober tanggal 22 kalau nggak salah, atau pokoknya akhir bulan itu gue ke SPKK memberanikan diri. Terus gue konsul tuh sama dokter, gue daftar dulu kan. Terus konsulnya itu malam abis maghrib. Gue ke salah satu dokter SPKK terbaik sih menurut gue, menurut review orang-orang. Akhirnya gue datengin tuh dokter SPKK-nya, katanya itu terbaik kan. Akhirnya gue ke situ, terus gue dapetnya malam. Setelah itu gue daftar gitu, pas dokternya ngeliat muka gue kayak muka dirubah, terus kayak gue tunjukin nih muka gue gitu kayak gini gitu. Dan sebelumnya tuh gue sebelum pergi ke dokter itu gue foto-fotoin muka gue dulu kan, ya biasalah namanya acne fighter pasti kayak gitu, mau kemana pun pasti tetap muka yang difoto gitu kan. Terus dokter langsung melihat gue tuh kayak gitu loh, kayak dia menghela nafas dengan yang gitu. Gue langsung sedih, pasti dokter aja yang ngeliat, yang udah banyak pasiennya ngeliat muka gue tuh kayak udah sedih banget. Apalagi gue yang ada di posisi gue kan kayak waduh, dokternya aja menghela nafas, gimana nih gitu kan. Ya udah, akhirnya gue kayak konsul nih sama dokternya. Kenapa mbak? Kata dokternya kayak gitu kan. Waduh mbak, ini mah udah parah banget, kata dokternya kayak gitu. Ya udah deh, akhirnya gue konsul dok. Iya dok, salah pakai skincare, katanya. Waduh mbak, makanya jangan dicoba-coba kayak gitu. Langsung gue kayak senyum aja kan. Akhirnya kata dokternya gini, ya udah stop semua krim yang kamu pakai, stop semua produk yang kamu pakai, kamu fokus dengan produk saya, kata dokternya kayak gitu. Iya dok, katanya. Terus aku tanya kan, dok sebenarnya ada nggak sih pantangan makanan? Aku itu tetap orangnya tuh kayak kepoan gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih dok pantangan makanan? Terus kata dokternya, gini aja mbak, misalnya kalau mbak makan udang, mbak ngerasa wajahnya jerawatnya muncul atau gatal-gatal, ya udah di stop, jangan dilanjutin lagi. Kata dokternya cuma jawab kayak gitu. Dan dokternya itu kayak bener-bener sipek banget, mungkin karena ngeliat gue udah parah banget, dan itu emang udah malam banget, sekitar jam 9-an lah mungkin. Dan gue kayak ngerasa aduh takut banget, gimana nih ya. Yaudah akhirnya gue dikasih treatment sama dokternya itu apa ya, kalau nggak salah pokoknya itu gue lupa banget, itu treatment pertama gue di situ. Akhirnya gue itu disuruh 2 minggu balik lagi ke dokter itu. Nah setelah 2 minggu itu gue ngerasa kayak gue pakai krim ini masih belum ada perubahan sih sebenarnya. Cuma gue kayak
ya udah deh coba lagi 2 minggu kita konsul lagi ya bisa ya kayak gitu. Oke, akhirnya gue 2 minggu balik lagi ke sana tuh. 2 minggu balik lagi ke sana, dokternya asik banget, sumpah tuh. Yang kedua kali gue kesana itu ngerasa dokternya enak banget, dan gue konsul itu bener-bener yang gimana mbak, udah enak belum mbak, kayak gitu. Ya sebenarnya belum ada perubahan sih dok, gue tuh ngomong kayak gitu kan. Terus kata dokternya, ya sabar lah mbak, kata dokternya kayak gitu. Iya dok, nggak jawab kayak gitu kan emang masih 2 minggu. Akhirnya pas itu gue konsul dan gue di treatment lagi tuh, untuk apa namanya, matiin kuman-kuman yang ada di wajah gue. Dan gak lupa yang pas pertama gue konsul itu gue dapat obat minum juga. Ternyata pas gue cek di Google itu obat minumnya kayak untuk ngilangin gatel, karena kan emang runyam banget gitu kan wajah gue tuh kayak. Akhirnya gue dikasih obat alergi, terus gue dikasih antibiotik juga sama dokternya. Selang 2 minggu obat gue habis, gue ganti obat lagi tuh. Nah itu udah bener-bener bukan untuk yang udah ganti obat, pokoknya antibiotik lagi. Dan apa gue lupa obatnya, gue cari lagi di Google, ya emang untuk kayak jerawat gitu, meredakan jerawat segala macam. Sabar, gue minum dulu ya, haus. Oke, udahnya lanjut ke 2 kalinya gue treatment kan. Terus kata dokternya, nanti selang 2 minggu balik lagi ke sini ya, kata dokternya kayak gitu. Iya dok, kata gue kayak gitu. Dan menurut gue untuk harga di SPKK dan di klinik kecantikan itu harganya menurut gue lumayan jauh, bedanya jauh banget. Lebih untuk harga, kalau gue lebih worth di SPKK ya, karena menurut gue SPKK itu lebih, krimnya itu nggak terlalu yang mahal banget, karena mungkin mereka ngeracik sendiri dan sesuai kebutuhan wajah kita gitu ya. Dan juga kita itu beneran dilihat wajahnya itu pakai senter, terus dokternya ngeraba-raba gitu kan jerawatnya, jenis jerawatnya gitu kan. Udah gitu sebenarnya kayak nggak yakin sih sama dokternya awalnya itu, kayak nggak yakinnya itu kenapa. Dia tuh cuma ngeliat, wala mbak kenapa, cuma kayak gitu, kayak gue kayak gitu doang. Akhirnya ya udah gue lanjut minggu kedua. Terus pas gue 3 kalinya gue kesana, gue balik lagi kan tuh kesana, dilihat, wah ini mah udah bagus nih perubahannya, katanya gitu. Emang iya sih, jadi kayak jerawat di jidat gue tuh udah kayak bukan nggak ada, tapi kayak udah yang gede-gede banget itu udah nggak ada, jadi sisa yang kecil. Terus juga yang kayak matang itu kayak udah bener-bener hilang, dan kayak udah bener-bener ya udah better. Dan yang tadinya gue nggak yakin, gue jadi kayak wah semangat banget nih gue mau ke SPKK. Kayak udah 2 minggu belum ya, gue mau ke SPKK lagi deh. Udah 2 minggu belum ya, gue pengen balik lagi deh, gue pengen konsul lagi nih sama dokternya, kayak seru aja gitu. Udah kedua kali gue ketemu, ketiga kali gue ketemu nggak seperti yang di bayangan gue yang pertama kali gue ketemu. Karena pertama kali gue ketemu itu kayak dokternya sipek banget. Akhirnya kedua kali gue ketemu, dokternya udah mulai enak tuh, karena mungkin ngeliat muka gue juga udah mulai enakan gitu ya. Ketiga bener-bener yang lebih enak banget tuh dokternya. Akhirnya gue udah keempat, kelima udah, akhirnya gue udah nggak treatment lagi, karena dokter pun nyaranin itu treatment yang kemarin itu karena emang untuk apa sih, ngebuang kuman yang ada di wajah kita gitu loh. Nah sekarang udah nggak seberapa banyak lagi tuh kuman di wajah gue. Akhirnya gue ketiga itu gue cuma ngebuangin komedo gue doang, karena itu kan yang bisa nyebabin, salah satu penyebab kita berjerawat juga dari komedo itu. Akhirnya ya udah tuh gue treatment ketiga, gue ngilangin komedo, dan itu nggak mahal sama sekali ya. Treatment di situ tuh kayak cuma 250 ribu. Itu kayak gue sekali kesana itu konsul kayak 700 sampai 900 ribu. Misalnya kalau kayak gue sambil ngambilin produk-produk gue semua habis, itu paling cuma 1.200.000. Kayak sabun muka, terus krim malam, krim pagi, sunscreen itu kalau gue ambil semua itu baru kayak 1.200.000, karena kan emang habisnya bareng. Cuma kalau lo cuma kayak ngambil kayak konsul dokter itu cuma 150 ribu. Terus misalnya kalau lo nggak ngambil krim, terus lo nggak treatment, misalnya nih lo cuma konsul dokter dan lo ngambil krim, paling itu 250 ribu. Udah sampai situ doang gitu. Lo nggak perlu yang
treatment, dan dokter pun gak nyaranin lo setiap kesana untuk treatment, karena dokter juga ngeliat lo wajah lo itu gimana, minggu ini lo treatment gak? Nah kenapa gue treatment terus 2 minggu berturut-turut, 3 minggu berturut-turut, karena emang wajah gue tuh dilihat dia tuh kayak udah wow, hancur banget nih orang, terus banget nih mukanya gitu. Akhirnya keempat, kelima itu gue nggak treatment, terus gue keenam itu gue juga nggak treatment, dan dokternya makin wah udah bagus nih mbak. Terus gue tanyakan, nih dok ini kan tinggal bekasnya, terus nanti kira-kira kayak ada bopeng nggak sih dok, kayak bopeng yang masuk-masuk itu loh dok. Kalau melihat tekstur jenis wajah mbak sih kayaknya enggak deh, katanya kayak gitu. Tapi kita lihat dulu ya bekas jerawatnya yang hitam-hitam itu hilang, baru kita bisa lihat ada nggak tuh tekstur yang masuk-masuk, kata dokternya itu kayak gitu kan. Dan apa yang kita omongin itu apa yang dokternya omongin itu kayak nyampe ke otak gitu loh, enak banget gitu, kayak ngobrol sama orang tua aja gitu, sama orang tua. Ya kan, harusnya gue udah kontrol lagi nih tanggal 20 kemarin, gue harusnya udah kontrol, tapi kebetulan gue ngerasa kayaknya gue nanti dulu deh kontrolnya, gue skip dulu deh seminggu, gue mau ngeliat gimana reaksi wajah gue kalau gue nggak kontrol, dan gue pengen ngeliat gimana reaksi wajah gue juga kalau gue nggak treatment. Akhirnya gue memutuskan untuk stop dulu, mungkin kemungkinan awal Februari gue baru balik lagi ke dokter SPKK itu untuk treatment. Dan insya Allah gue bakal ngajakin dokternya juga untuk masuk ke frame yang untuk buat YouTube gitu loh, kayak say hi atau kayak ayo dok kita ngobrol gitu, sharing dok gitu. Mungkin insya Allah gue bakal ngajakin dokternya, tapi kalau gue nggak deg-degan, karena gue deg-degan banget gitu loh, karena gue takut sebenarnya, karena pasiennya pun nggak cuma gue, pasiennya itu banyak banget. Gue takut kalau gue ngebuat ngobrol-ngobrol kayak gini sama dokternya, takut gue ngeganggu waktu dia gitu kan. Lumayan loh, time is money bro, kata dia gitu. Jadi kayak kalau gue diladenin ya alhamdulillah, kalau enggak ya gue juga udah bersyukur bisa bagus lagi wajah gue, kayak bisa balik lagi tuh kayak nggak ada yang nyangka gitu gue bakal kayak gini lagi. Kayak gue sekarang udah alhamdulillahnya udah bangkit lagi, udah gak ngerasain yang insecure. Gue benar-benar bulan Oktober itu gue insecure parah, dan ini udah bulan Januari, gue kurang lebih 2 bulan ya di sana, 2 bulan lebih gue di sana, dan gue udah, dokter itu alhamdulillahnya bisa ngebalikin kepercayaan diri gue lagi gitu. Pokoknya semangat buat kita semua para pejuang acne itu, jangan terlalu seneng deh sebenarnya ya. Ini tips dari gue deh, jangan terlalu seneng kalau ngerasa wajah kita udah bagus, udah bersih, karena nanti kayak bakalan rusak lagi kalau lo salah pakai skincare, atau lo nggak cuci muka, atau lo nggak double cleansing. Menurut gue ya udah kita jalanin aja. Kalau kita bersih jangan lupa bersyukur, kayak lo ngucapin alhamdulillah wajah gue udah bersih, kayak masya Allah, subhanallah. Pokoknya sering-sering banyak-banyakin kita muji diri kita itu pakai masya Allah, subhanallah gitu, jangan lupa. Karena itu juga kita bisa kena penyakit sih sebenarnya kalau kita terlalu yang kayak kita ngeliat kaca, ya Allah gue cantik banget sih gitu, tanpa ada masya Allah gue cantik banget gitu. Itu kayak sebenarnya itu fakta sih. Kalau gue terlalu ngaca dan gue kayak wah gila muka gue udah bagus banget nih, kayak gitu, kayak sombong tuh kan, jatuhnya sombong tuh. Kan besok kayak ada aja tuh yang muncul jerawat gitu, nggak tahu di mana, pokoknya ada aja yang muncul. Tapi kalau gue kayak masya Allah udah cantik, semoga bisa makin cantik ya gitu. Jadi kalau ngaca itu kayak doa juga gitu loh, masya Allah semoga makin cantik ya, semoga hilang semua ya jerawatnya. Sebenarnya tips dari gue itu juga kayak misalnya kalian nggak tahu nih jenis kulit wajah kalian gimana, atau berminyak atau gimana, pokoknya mendingan kalian konsul aja ke dokter, atau ya kalian bebas mau pilih ke klinik kecantikan, atau kalian bisa juga pilih dokter SPKK gitu. Misalnya kalau kalian emang sebenarnya SPKK pun cocok-cocokan ya. Aku pun kayak udah ada banyak referensi, ada 3 referensi dokter kecantikan, dokter SPKK. Misalnya aku dalam hati aku gini, misalnya kalau aku nggak cocok dengan dokter ini, aku bakal pindah dokter deh, karena menurut aku mungkin cocok-cocokan, balik lagi gitu kan. Dari hati bun, dokternya pun ngobatin kita dari hati gitu kan.
Akhirnya alhamdulillahnya udah 2 bulan itu udah bener-bener kelihatan banget perubahannya. Dan ya jodoh, balik lagi aku di dokter ini jodoh gitu, tanpa harus bertahun-tahun gitu kan. Dan banyak juga yang ngomong sama aku, gue mah gak cocok tahu di dokter itu, masa gue udah 8 bulan masih kayak gini aja, wajah gue masih gini-gini aja gitu. Udah tuh agak aduh jadi kan nih ya. Dan akhirnya ketemu yang lain, bagus nggak sih dokter ini? Ih bagus tahu, tapi ya ngeringin, bikin wajah lo gini gitu. Ya udah akhirnya yaudah deh nanti dulu gitu. Sebenarnya ya jangan ikutin omongan orang sih, kita kayak yakinin diri kita untuk ke situ nggak ya, dan kita tinggal pilih mau dokternya kayak kira-kira dokternya enak apa enggak. Misalnya kalau yang pertama cara konsul sih sebenarnya, kayak cocok apa enggak kita dengan dokter itu kayak dari awal kita ketemu gitu kan, cocok apa enggaknya. Nah kemarin aku itu ketemunya itu kayak nggak humble dokternya, jadi aku waduh nggak cocok nih, gua fix nggak cocok, udah nggak cocok. Akhirnya treatment kedua lah kok jadi enak dokternya, udah cocok nih, berarti cocok. Treatment ketiga wah beneran nih makin asik nih dokternya, udah cocok nih, udah akhirnya ya udah meyakini diri cocok, alhamdulillahnya cocok beneran. Jadi ya itu sih sebenarnya, balik lagi ya ke dokternya ataupun ke obatnya gitu kan, cocok-cocokan ataupun skincare. Makanya kata aku, misalnya kalau kalian nggak bisa nih, nggak tahu jenis kulit kalian apa, kayak aku ya gitu, kalau ditanya berminyak nggak sih wajahnya, terus pori-porinya besar nggak sih gitu, aku jawabnya iya berminyak, iya berpori-pori besar, karena aku tuh nggak tahu wajah aku tuh gimana, karena aku bukan yang orang yang bisa neliti jenis wajah aku tuh gimana, enggak, aku tuh nggak bisa kayak gitu. Makanya aku memilih ya udah deh, aku serahin wajah aku ini ke dokter yang lebih paham dengan apa ya penyakit aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku memberanikan diri kayak gitu. Nah jadi buat kalian yang nggak tahu jenis kulit wajahnya, aku saranin lebih baik langsung aja ke dokter kecantikan, ataupun kalian bisa langsung ke dokter SPKK terdekat atau terpercaya, terbanyak review gitu. Kayak ya udah mending kalian kayak gitu daripada kalian coba nih kayak aku, udah deh pakai Azarin aja pasti gue cocok gitu. Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Terus kayak udah deh pakai yang lagi viral di TikTok nih, terus pakai Hada Labo segala macem. Terus aku juga banyak yang nyaranin pakai ini. Enggak, aku nggak mau lagi pakai ini karena aku sekarang udah ada dokter kulit sendiri. Aku bakal pakai produk dia aja deh sampai aku benar-benar bisa nemuin produk yang benar-benar cocok di aku. Jadi buat kalian yang penasaran gimana kira-kira aku bisa atau enggak ya buat vlog bareng sama dokter SPKK aku, aku juga sebenarnya ini tantangan sih menurut aku. Semoga bisa, karena ini kan kebetulan sabun muka aku udah habis, terus sunscreen aku juga udah habis. Jadi maksud aku konsul, terus aku nanti juga ngajakin dokternya kayak izin dokter, izin gitu kan. Takut banget sebenarnya, aku takut banget loh. Tapi ya udahlah ya, demi mengedukasi Seila, demi ngasih tahu kalian bagusnya gimana, aku mempercayakan kayak aku lebih percaya diri untuk semoga aja bisa ketemu sama dokternya. Jadi buat kalian yang penasaran dan nggak mau ketinggalan kira-kira aku bisa apa enggak, pasti vlognya tayangnya setelah vlog ini. Jadi kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini, karena pasti nanti kayak bakal ada notif dari aku kan, kayak konsul bareng. Oh my god, aku kayak semangat banget sih, kayak wow, sebentar lagi Februari, aku harus nyiapin pertanyaan-pertanyaan kalau memang dokternya mau aku ajak bikin konten. Cuma kalau nggak mau, mungkin aku cuma ajak foto doang sih. Gitu aja sih sebenarnya curhatan aku hari ini, dan aku kayak lebih semangat aja. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa gimana ya, pokoknya setiap ngaca jangan lupa bersyukur lah. Mau gimana pun bentuk muka kita, mau gimana pun masalah wajah kita, pokoknya doanya yang baik-baik aja. Jadi setiap nih jangan doanya kayak makin parah nih muka gua, jangan kayak gitu. Tapi doanya Masya Allah, semoga makin cantik ini muka, ini wajah gue, semoga makin cantik, kayak gitu aja. Pokoknya doa-doanya yang baik-baik aja.
karena menurut aku itu juga kayak lebih nyemangatin diri ya, kayak yuk semangat yuk kita bisa gitu ya. Udah sih sebenarnya itu aja sih curhatan aku. Agak nggak nyambung nggak sih sebenarnya, agak berbelit-belit, cuma ya semoga kalian paham dengan maksud aku, dengan tujuan aku curhat ini, aku menghilang ini kemana ya, karena itu alasannya. Udah sih itu aja sebenarnya. Ini buku udah aku catat semua di sini. Terus oh iya aku juga mau kasih tahu, nggak usah sih sebenarnya, udahlah next aja, next vlog aja ya, next konten aku bakal kasih tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu ke